Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang itu ya, teman-teman membuat rombel, cara membuat rombel di Dapodik 2026. Tapi banyak yang nanya, "Bang, gimana membuat rombel khusus yang siswa baru, Bang?" Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat rombel khusus yang siswa baru ya, teman-teman. Tapi perlu saya jelaskan dulu ya, untuk cara membuat rombel di Dapodik 2026 khusus untuk kelas awal, kelas 1, kelas 7, atau kelas 10 SMA, SMK sederajat itu memang agak berbeda dengan, rombel-rombel di atasnya ya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu tujuan dari video ini adalah agar teman-teman itu bisa membuat rombel baru di Dapodik dengan benar, kemudian memahami alur sekolah negeri dan swasta karena berbeda ya. Karena setiap kali, saya live itu saya apa ya, banyak banget yang nanya itu, kenapa negeri daya tampung dan lain sebagainya lah ya. Kemudian penyesuaian regulasi terkait daya tampung, oke? Jadi alurnya ya, alur membuat rombel secara umum untuk kelas baru itu pertama ya kita tarik siswa dulu ya. Jadi banyak yang nanya, "Bikin rombel dulu apa tarik dulu?" Nah, kita tarik dulu teman-teman, tarik dulu siswa ya, pastikan siswanya baru itu sudah di Dapodik minimal satu ya. Itu minimal satu siswa, baru teman-teman membuat rombel satu saja dulu. Misal kalian daya tampungnya 2, daya tampungnya 3, tetap bikinlah satu saja dulu, ya. Kemudian masukkan siswa ke dalam rombel, setelah itu ulangi langkah 1 sampai 3 sampai semua siswa masuk, baru isi pembelajaran. Jadi secara umum alurnya begini untuk membuat rombel kelas baru, ya. Itu alurnya, lalu perbedaan awal perlu teman-teman pahami bahwa untuk sekolah negeri itu terikat daya tampung ya, jadi, ada batasan dalam membuat rombel, sedangkan sekolah swasta itu tidak terikat daya tampung ya, itu penting. Nah, untuk sekolah negeri nih, penting ya untuk sekolah negeri sebelum membuat rombel baru itu cek SK daya tampung dari dinas bagi sekolah negeri, oke. Pertama, daya tampung merupakan batas maksimal siswa masuk ke dalam dapodik Anda, ya. Jika daya tampung Anda adalah satu rombel, maka siswa yang bisa diterima adalah kalau SD 28, kalau SMP 32, kalau SMA atau SMK 36 anak, ya. Itu kalau daya tampungnya satu rombel. Kalau dua rombel ya berarti tinggal dikalikan dua, gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi khusus dinas memberikan SK daya tampung lebih tinggi dari normalnya. Misalnya SD daya tampung satu rombel tapi untuk siswa boleh sampai 40 anak. Itu ada ya teman-teman karena kondisi khusus. Oke? Seperti itu. Itu untuk daya tampung sekolah negeri ya. Jadi teman-teman operator negeri ini perlu diperhatikan. Kemudian tarik siswa dulu sebelum membuat rombel. Nah ini, jadi teman-teman sebelum membuat rombel itu wajib tarik dulu, tarik siswanya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada beberapa siswa yang masuk otomatis karena SPM online ya. Tapi ada juga yang tidak masuk secara otomatis. Nah, jika belum pernah terdata di Dapodik, anaknya misal tidak TK, tidak PAUD gitu ya, itu silakan teman-teman boleh langsung input di Dapodik ya. Terutama untuk SD nih, SD ya. Kalau daya tampung kan berarti untuk sekolah negeri nih ada nih SD daya tampungnya ya. Kalau anaknya tidak pernah terdata di Dapodik, kalian boleh input langsung di aplikasi Dapodik. Nanti siswanya langsung ada di aplikasi Dapodik. Berbeda jika sudah pernah terdata di Dapodik, misalnya pernah TK, pernah PAUD gitu-gitu, atau pernah RA yang dari EMIS, itu tariknya di SP Datadik ya. Di SP Datadik, kemudian setelah ditarik di SP Datadik, kalian melakukan tarik data di Dapodik. Setelah Dapodiknya tarik data, baru siswanya masuk ke aplikasi Dapodik. Jadi beda ya alur satu dan alur 2 gitu teman-teman. Jadi harus disesuaikan siswa itu pernah TK atau tidak gitu, terutama untuk anak-anak SD. Kalau SMP ya jelas pasti sudah pernah SD atau sudah pernah MI gitu ya. Jadi saya lebih menekankan ke yang SD, oke? Kemudian setelah tarik siswa, baru kita membuat rombel ya. Setelah siswa baru ada di Dapodik, baru Anda membuat rombel barunya. Misal,
daya tampung Anda lebih dari satu, maka tetap buatlah rombel satu saja dulu. Sampai siswa masuk semua, baru Anda membuat rombel paralelnya. Gitu ya. Misalnya kalian daya tampungnya lebih dari satu, ya silakan buat satu dulu. Kalau siswanya udah masuk semua, baru teman-teman membuat rombel paralelnya. Kalau swasta sih ya nggak ada daya tampung, jadi silakan ya. Mau berapa rombel juga boleh. Tapi ya gitu, kalau pertama tetap bikin satu aja dulu, gitu ya. Sampai semuanya masuk, baru dipecah sesuai jumlah rombel yang bisa kalian buat. Lanjut, untuk input pembelajaran. Jadi, isi pembelajaran di rombel baru tersebut sesuai struktur kurikulum di Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Jadi intinya, tarik, buat rombel, masukkan ke dalam rombel, terus isi pembelajarannya. Mari kita praktekkan, oke? Jadi kita praktekkan saja. Ini penjelasannya sudah, kita langsung ke prakteknya. Tapi sebelumnya saya sudah langkah pertama itu tarik siswa baru, saya sudah pernah menarik siswa baru. Jadi saya tidak, lakukan lagi karena, ya udah, karena kemarin sudah buat kontennya, jadi untuk tarik siswa baru itu saya sudah. Langkah selanjutnya kita tarik data, ya, tarik data di sini teman-teman. Kita ke menu tarik data, kita klik oke. Nah, di sini tarik data dulu kita, ya, agar siswanya itu masuk ke dalam ke dalam aplikasi Dapodik kita. Tarik data itu nggak masalah, meskipun ada invalid, ada warning, tetap bisa dilakukan dan tidak merubah, perubahan yang sudah ada di Dapodik kalian. Kalian, misalnya apa, sudah melakukan update di Dapodik, itu tidak masalah kalau kalian melakukan tarik data, gitu ya, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, ini proses referensi biasanya cukup lama ya. Oke, ini validasinya sudah bisa, kita klik lagi tarik data, pilih ya. Ini saya dilakukan ya, teman-teman bisa lihat sendiri jam berapa saya mengerjakan ini ya. Kita klik tarik data. Nah, ini sedang proses penarik dataan ya. Kita tunggu sampai ini selesai ya, teman-teman. Dari jam 23.34. Oke teman-teman, ini proses tarik datanya sudah selesai, kita kembali ke beranda. Nah, di sini tadi awalnya 65, siswanya kita coba refresh ya. Saya kemarin narik berapa ya? Saya agak lupa sih. Intinya saya sudah coba narik beberapa siswa. Kita tunggu. Nah, sambil nunggu, nah sudah 81, artinya ada 16 siswa baru yang sudah saya tambahkan ke aplikasi Dapodik ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita tinggal buat rombel satu aja dulu ya. Karena kita selanjutnya buat rombel di sini. Kita tutup. Ini artinya siswa baru saya sudah masuk ya, yang tadinya 65 sekarang jadi 81. Nah, di sini kan kelas 10-nya belum ada. Kita klik tambah kelas 10, lalu pilih tingkat pendidikannya jelas kelas 10. Kalau di SMK ada program keahlian ya, tapi kalau di SMP, SD mungkin tidak ada. Kita namai saja, lalu kita pilih wali kelasnya siapa, wali kelasnya misalnya ini, ruangannya di mana, ya, ruangan kelas 10-nya yang mana, oke. Kemudian kita tinggal klik simpan. Nah, sudah tersimpan teman-teman, langkah selanjutnya adalah kalau sudah membuat rombel silakan kalau mau ulangi nambah siswa lagi boleh, atau kalau mau, sebenarnya masukkan ke rombel ya, masukkan ke dalam rombel. Kemudian yang keenam baru isi pembelajaran. Nah, ini kelas 10-nya sudah, kita tinggal ke anggota rombel. Nah, nanti siswa barunya ada di sebelah sini. Nah, ini ya. Ini nih, siswa barunya. Oke. Jadi ini siswa barunya dimasukkan. Nah, kita masukkan. Set. Oke, kita tunggu. Tunggu sampai, nah ini ya 16 anak ya, sudah sesuai di sini ada 16 anak, artinya sudah sesuai, memang saya siswa barunya yang sudah ditambahkan ke Dapodik ada 16. Kemudian selanjutnya baru kita isi pembelajaran. Jangan lupa kalau tidak diisi pembelajaran nanti invalid. Saya contohkan hanya satu aja misalnya nih ya, seni musik, siapa gurunya gitu ya. Karena kebetulan kita ngambilnya memang seni musik teman-teman. Lalu nomor SK mengajarnya misalnya nomor SK gitu ya. Lalu tanggal SK-nya
1 Juli. Nah, jamnya itu ya maksimal 2 ya kita isi 2 aja, nggak apa-apa, ya. Kita klik simpan, sudah selesai teman-teman. Artinya begitu cara membuat rombel untuk kelas baru atau kelas 1, kelas 7, kelas 10. Silakan teman-teman, tambah siswa baru lagi sampai semuanya selesai, nanti tinggal masukkan lagi, ulangi lagi, prosesnya begitu terus sampai teman-teman semua siswanya masuk ya. Dan, sedikit saran buat teman-teman SD ya, kalau siswa barunya itu yang dari TK belum muncul, itu sabar ya, siswa baru dari TK-nya belum muncul itu sabar, itu bisa jadi karena belum terbawa lulus atau belum diluluskan gitu teman-teman ya. Jadi sabar dulu ya, daripada nanti kalau kalian input manual, nanti terdeteksi siswanya ganda, itu lebih repot lagi, lebih lama lagi cara ngatasinya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat rombel kelas baru atau kelas dasar untuk siswa baru. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.